semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiki Ala Balkis. Saya dari Politeknik Negeri Sriwijaya dengan jurusan Administrasi Bisnis. Saya dari kelas 1 NE. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih kita bakal bahas apa? Oke teman-teman, di sini kita bakal bahas apa sih tentang konsep dan aliran-aliran etika tersebut. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya akan menjelaskan materi tersebut melalui paparan PPT. Oke, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa sih arti pengertian etika itu. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruknya, benar dan salah, serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Etika tidak hanya membahas perilaku, tetapi juga alasan, prinsip, dan nilai moral yang mendasari tindakan tersebut. Dalam filsafat, etika disebut juga sebagai moral psikologi, yaitu upaya rasional manusia untuk memahami bagaimana seharusnya ia bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Etika berbeda dengan aturan hukum atau norma sosial. Hukum dapat memaksa seseorang bertindak, sedangkan etika memberi pertimbangan rasional. Mengapa seseorang seharusnya bertindak moral? Etika juga lebih mendalam dibanding sekedar adat atau kebiasaan. Karena etika ini mempertanyakan dasar moral dari setiap tindakan. Menurut Coubertin, etika dapat dipahami dalam 3 artian. Yang pertama adalah etika sebagai nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok. Yang kedua adalah etika sebagai kumpulan prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat atau profesi. Yang ketiga adalah etika sebagai ilmu tentang baik dan buruk. Sementara itu, Aristoteles memandang etika sebagai bagian dari filsafat praktis, yaitu usaha menemukan cara terbaik bagi manusia untuk mencapai eudaimonia atau kehidupan yang baik dan bermakna. Etika juga dapat dipahami sebagai refleksi kritis terhadap tindakan manusia. Dengan kata lain, etika bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya serta apakah tindakan itu benar atau salah. Etika memiliki fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsinya adalah pedoman bertindak, dasar pengambilan keputusan, cara menyelesaikan konflik nilai, alat membentuk karakter, fondasi kepercayaan sosial, pengendali tindakan dalam profesi dan organisasi. Selanjutnya, kita langsung masuk inti materi, yaitu konsep etika. Dalam filsafat, etika dibagi menjadi 3 cabang, yaitu deskriptif, normatif, dan metaetika. Ketiga cabang ini memberikan kerangka komprehensif untuk memahami moralitas. Pertama-tama, kita akan membahas dulu tentang etika deskriptif. Etika ini menggambarkan secara objektif mengenai fakta moral dalam perilaku manusia. Cabang ini tidak menilai apakah tindakan itu benar ataupun salah, tapi ia hanya menjelaskan moralitas sebagaimana adanya. Misalnya adalah nilai moral dalam budaya tertentu, kebiasaan etis dalam suatu komunitas, atau pola tindakan moral dalam sejarah. Penelitian antropologi, sosiologi, dan psikologi moral sering masuk dalam etika deskriptif. Contohnya adalah bagaimana sih masyarakat modern memaknai kejujuran dalam dunia digital, sedangkan zaman sekarang itu marak dengan hoax. Etika deskriptif bersifat empiris, berdasarkan observasi dan bertujuan memahami variasi moral antar budaya. Yang kedua adalah etika normatif. Etika ini adalah inti dari studi etika. Cabang ini membahas norma, aturan, dan prinsip moral mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan. Etika ini menjawab pertanyaan seperti nilai apa yang harus menjadi dasar sebuah keputusan dan apa yang membuat suatu tindakan itu bisa dianggap benar. Etika normatif menghasilkan teori-teori moral yang digunakan untuk menilai tindakan dalam kehidupan nyata. Teori-teori besar seperti deontologi dan etika kebajikan termasuk dalam cabang ini. Etika normatif penting karena memberikan standar moral yang membantu menentukan kebijakan, keputusan etis dalam profesi, serta pilihan moral dalam situasi dilema. Yang terakhir ada metaetika.
Metaetika ini tidak membahas tindakan, tapi menganalisis makna, logika, dan sifat dasar moralitas. Cabang ini mengkaji konsep moral seperti baik, benar, kewajiban, atau keadilan. Metaetika ini juga bertanya apakah nilai moral bersifat objektif, universal, atau subjektif. Contoh persoalannya adalah apakah nilai moral berasal dari manusia atau dari realitas objektif. Jadi, metaetika ini adalah fondasi fisiologis dari seluruh teori etika. Selanjutnya, aliran-aliran etika. Aliran-aliran ini dalam filsafat berkembang sejak zaman Yunani hingga era modern. Aliran-aliran ini terbagi beberapa macam. Yang pertama adalah etika deontologi. Tokoh utamanya adalah Immanuel Kant. Deontologi berpendapat bahwa moralitas suatu tindakan ditentukan oleh kewajiban, aturan, atau prinsip moral terlepas dari akibatnya. Dalam deontologi, yang penting adalah bahwa tindakan dilakukan berdasarkan nilai baik dan prinsip yang benar. Kant mengajukan prinsip moral universal disebut dengan categorical imperative dengan rumusan yang terkenal sebagai bertindaklah hanya menurut prinsip yang dapat kamu kehendaki menjadi hukum universal. Yang berarti seseorang harus bertindak jika ia dapat menerima bahwa semua orang melakukan hal yang sama. Deontologi menghargai martabat manusia, kebebasan, dan akal budi. Contohnya adalah tetap berkata jujur meskipun kebenaran itu bisa merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah etika teleologi. Etika ini menilai baik atau buruknya tindakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Tindakan bisa dianggap benar jika ia menghasilkan manfaat atau hasil terbaik. Bentuk utama aliran ini adalah utilitarisme. Tokohnya adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Prinsip utamanya adalah tindakan yang benar adalah tindakan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Aliran ini berorientasi pada kesejahteraan, kepuasan, dan manfaat kolektif. Teori ini sangat berpengaruh dalam kebijakan publik, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan etika teknologi. Yang keduanya adalah egoisme etis. Ini menyatakan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang paling menguntungkan diri sendiri secara rasional. Tapi, egoisme ini bukan berarti egois, tetapi mengutamakan kepentingan diri sendiri secara bijak. Lalu yang ketiga adalah aliran etika kebajikan. Tokoh utamanya adalah Aristoteles. Etika kebajikan berfokus pada karakter, bukan aturan ataupun akibat. Tindakan yang baik adalah tindakan yang muncul dari kebiasaan membentuk karakter luhur seperti kejujuran, keberanian, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Aristoteles mengajarkan konsep golden mean yang berarti kebajikan berada di tengah antara dua ekstrim buruk. Contohnya adalah keberanian berada di tengah antara nekat dengan pengecut. Etika kebajikan ini menekankan pembentukan moral seumur hidup melalui latihan. Yang keempat adalah etika relativisme. Etika ini menyatakan bahwa penilaian moral bergantung pada budaya, situasi, atau individu. Tidak ada standar moral universal yang berlaku bagi semua masyarakat. Relativisme menjelaskan mengapa tindakan yang dianggap benar dalam suatu budaya bisa dianggap salah di budaya lain. Contohnya adalah cara berpakaian, norma pernikahan, atau aturan keluarga. Aliran ini membantu memahami keberagaman moral, namun sering dikritik karena berpotensi membenarkan tindakan yang merugikan atas dasar budaya. Yang kelima, ada etika teologis. Etika ini menyatakan bahwa moralitas berasal dari kehendak atau perintah Tuhan. Baik dan buruk ditentukan oleh ajaran agama. Etika ini sangat kuat dalam ajaran Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan tradisi spiritual lainnya. Etika teologis biasanya didasarkan pada kitab suci, ajaran nabi atau pimpinan rohani, prinsip keimanan, dan tradisi ritual. Etika ini memberikan arahan definitif dalam kehidupan moral, tetapi membutuhkan interpretasi yang bijaksana.
Yang keenam adalah etika pragmatisme. Tokoh utamanya adalah John Dewey. Etika ini memandang moralitas sebagai sesuatu yang fleksibel dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Tindakan yang benar adalah tindakan yang paling efektif dan bermanfaat dalam suatu situasi tertentu. Etika ini tidak terikat aturan kaku, tetapi menilai moral berdasarkan dampak praktis. Etika ini banyak digunakan dalam birokrasi, manajemen, dan situasi sosial yang kompleks. Terakhir, ada etika eksistensialisme. Tokohnya adalah Soren Kierkegaard dan Jean-Paul Sartre. Etika ini menekankan bahwa kebebasan individu, autentisitas, dan tanggung jawab pribadi. Menurut aliran ini, manusia harus menentukan sendiri nilai moralnya tanpa bergantung pada aturan eksternal. Sartre menyatakan bahwa manusia terkutuk untuk bebas, yang berarti manusia selalu bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Moralitas bukan soal aturan, tetapi soal keberanian mengambil pilihan autentik. Oke, setelah pemaparan materi dari PPT ini, kita akan melakukan wawancara kepada orang untuk menanyakan hal seputar etika. Halo Kak. Halo, Boleh kenalan dulu? sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama saya Faliza Maharani Putri. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Sriwijaya yang sekarang sedang menempuh semester 3. Oke. Boleh saya bertanya? Boleh? Menurut kakak, pelajar zaman sekarang itu sudah memenuhi standar belum dalam beretika? Kalau menurut saya pribadi ya Kak, mahasiswa zaman sekarang itu tuh belum sepenuhnya memenuhi standar dalam beretika. Karena kenapa? Ya karena proses belajarnya itu tuh belum merata Kak, bukan berarti artinya buruk. Hanya saja yang saya lihat dari kehidupan sehari-hari saya, ada beberapa yang telah menguasainya dengan baik, tapi ada juga beberapa yang belum sepenuhnya menguasainya dengan baik, sehingga butuh bimbingan lebih lanjut. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Nah, teman-teman, dari hasil wawancara tadi kita jadi tahu kan bahwa belum sepenuhnya pelajar itu memenuhi dalam standar beretika. Karena etika itu sendiri bukan berasal dari bawaan lahir, tapi karena kita latih. Agar teman-teman lebih paham mengenai konsep dan aliran-aliran dalam etika, tentunya kita harus tahu pengertian dari etika itu sendiri. Etika mempelajari tentang baik dan buruknya tindakan seseorang, serta mengetahui apakah tindakan tersebut benar ataupun salah. Kedua, ada poin-poin tentang aliran-aliran dan konsep dalam beretika. Poin-poin konsep etika adalah etika deskriptif menggambarkan fakta moral dalam masyarakat tanpa menilai. Etika normatif itu menentukan prinsip, aturan, dan kewajiban moral yang seharusnya dilakukan. Dan metaetika itu menganalisis makna, dasar, dan sifat konsep moral seperti baik dan benar. Lalu, poin-poin alirannya adalah deontologi menekankan kewajiban dan prinsip moral, teleologi itu menilai tindakan dari akibatnya, utilitarianisme menekankan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang, etika kebajikan berfokus pada pembentukan karakter baik, relativisme melihat moral sebagai bergantung pada budaya atau situasi, teologis mendasarkan moral pada ajaran agama, pragmatisme menilai moral dari manfaat praktis dalam situasi tertentu, dan terakhir, eksistensialisme menekankan kebebasan memilih dan tanggung jawab sebagai individu. Baik, saya rasa saya cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.